Saudara-saudara, mari kita membaca Ibrani pasal ke-12. Surat Ibrani pasal ke-12, kita membaca lagi dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Surat Ibrani pasal yang ke-12, kita membaca bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita membaca bersama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menelingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum pernah sampai memerlukan mencucurkan darahmu. Maka dibanding dengan Yesus Kristus, mari kita ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati bagian yang sudah kami baca. Berilah kami pengertian, berilah kami kesadaran, berilah kami penyegaran melalui firman-Mu yang hidup dan yang akan menghidupkan rohani kami masing-masing. Karena begitu banyak kelimpahan kekayaan kebenaran yang tersimpan di dalam setiap kata yang Tuhan wahyukan kepada manusia. Kami sangat bersyukur. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai dia, berkati dia Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama yang mulia, nama satu-satunya di atas segala nama, di atas segala pemerintah, di atas segala penguasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam pasal ke-11 dari Ibrani, kita melihat begitu banyak contoh, begitu banyak tokoh, begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang bergumul di dalam hidup mereka. Mereka bukan diberikan satu hidup yang penuh dengan kelancaran. Mereka bukan dijamin hidupnya tidak mempunyai kesulitan. Tapi mereka mengalahkan api, mengalahkan singa, mengalahkan musuh, mengalahkan ancaman-ancaman bahaya, mengalahkan penganiayaan, mengalahkan segala sesuatu yang membuat mereka putus asa. Mereka akhirnya berdiri tegak dengan iman, bertahan sampai mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan kita melihat ada orang yang lancar, ada orang yang sama sekali tidak lancar, bahkan sampai mati belum pernah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, orang semacam demikian bagaimanakah bisa dipersamakan? Hanya satu hal yang bikin mereka sama, yaitu iman. Yang lancar, mereka dengan iman mengalahkan kesulitan. Yang tidak lancar, dengan iman mereka mempertahankan diri menghadapi hal-hal yang tidak kelancaran. Saudara-saudara, iman tidak mau menyerah, iman tidak mau mati, iman tidak mau padam api rohaninya di hadapan Tuhan. Karena iman mengetahui dengan sesungguhnya yang diimani adalah Tuhan yang sejati, yang diimani adalah kebenaran yang tidak salah, yang diimani adalah sesuatu yang bertahan sampai selama-lamanya. Itu sebab apakah artinya sementara? Sementara ini hanya beberapa puluh tahun saja. Berapa puluh tahun ini boleh enak, boleh tidak, boleh lancar, boleh liku, boleh hidup bahagia, boleh bahaya. Tapi berapa puluh tahun ini akan lewat,
sesudah itu kita hidup di tengah kekekalan menuju kepada takhta Tuhan. Dan itu yang menjadi arti sesungguhnya bagi hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, setelah kita melihat begitu banyak saksi-saksi seperti awan. Apa artinya seperti awan? Mereka sudah tidak dimiliki dunia ini. Dunia tidak layak memiliki mereka. Maka mereka diangkat ke angkasa. Mereka tidak lagi hidup berada di bawah kekuatan gravitasi. Mereka sekarang berada di awan karena sudah naik, sudah uap, sudah menjadi orang yang berada di tengah-tengah angkasa. Itu namanya awan. Saudara-saudara, minggu yang lalu saya berkata kepada saudara, satu sisi air H2O 100 derajat sedang tunggu untuk mendidih, maka menjadi 100 derajat uap. Satu sisi H2O memerlukan 540 kalori. Baru dia mulai naik dari air yang berada di bumi ini menjadi air yang berada di angkasa. Perlu panas yang luar biasa. Itu menjadi sesuatu ajaran kabar kita. Kalau kehangatan, kalau api Roh Kudus membakar kita, maka dengan kekuatan surgawi kita menjadi orang yang tidak ditarik oleh daya gravitasi ini. Kita akan naik, kita akan menuju ke tempat yang tinggi. Kita menjadi awan. Saudara-saudara, awan-awan itu tidak lagi dimiliki dunia. Awan-awan ini merefleksikan cahaya matahari. Awan-awan ini memberikan pencerahan kepada dunia. Awan-awan ini membawa dunia menuju ke surga. Itulah artinya. Saudara-saudara, fase 11 membicarakan tentang saksi-saksi. Fase 12 bermula mengatakan mereka adalah awan yang bercahaya. Mereka adalah awan yang terapung di angkasa. Mereka adalah awan yang mengalahkan kuasa dunia. Mereka mengelilingi kita. Mereka menjadi saksi. Mereka melambai-lambaikan tangan berkata, mari engkau ikut pelajaran yang kami terima. Ikut kesaksian yang kami berikan. Ikut apa yang menjadi fakta dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah merubah kami. Saudara-saudara, di dunia ini hanya dua macam manusia. Semacam manusia hidup mati mengikuti nasib dunia ini. Yang semacam lagi adalah hidup kekal melawan nasib dunia. Saudara-saudara, dunia beserta semua nafsu duniawi akan binasa. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Inilah dua macam manusia. Manusia yang ikut binasa di dalam nasib dunia ini, atau manusia mengalahkan nasib dunia ini, mengalahkan kebinasaan ini. Mereka tertarik oleh kuasa dari atas. Hidup mereka di bumi secara jasmani, hidup mereka di surga secara rohani. Mari kita menjadi orang semacam ini. Hidup dunia, hidup jasmani kita di bumi ini, tapi hidup rohani kita tidak demikian. Kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai bobot jauh lebih tinggi daripada daya tarik dunia ini. Karena di situ rumah kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, setelah kita melihat akan semua awan ini, lalu baru dipaparkan satu-satunya orang yang sebenarnya harus kita konsentrasi, kita menuju kepada dia, kita hanya memandang kepada dia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Samuel, Samson, semua yang berada di dalam perjanjian lama boleh menjadi contoh hidup rohani kita, maka yang betul-betul mutlak, sungguh-sungguh sejati, contoh kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada dia, karena dia adalah sasaran kita yang terakhir. Seorang berlomba-lomba, dia harus memperhatikan finishing point, bukan memperhatikan sekitarnya. Seorang yang lari berlomba tidak boleh lihat pinggir, tidak boleh lihat teman, tapi lihat akan sasaran terakhir, target, finishing point. Itu yang menjadi satu-satunya fokus dari mata dia. Kedua, dia bukan saja menjadi satu tujuan kita yang terakhir, dia juga menjadi yang memulai dan yang mengakhiri, menyempurnakan iman kita sepanjang jalan. Jesus is Alpha and Omega. Dia yang menentukan seluruh proses, seluruh perjalanan kita. Dari permulaan kenapa kita beriman?
Karena Dia yang memberikan bibit hidup kepada kita. Sampai akhir kenapa kita tahan beriman? Karena Dia yang menyempurnakan, yang memulai dan yang mengakhiri, yang mengadakan dan yang menyempurnakan, yang menjadi alfa dan menjadi omega. Itu hanya satu, Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Dia bukan sasaran, Dia adalah seluruh perjalanan yang memulai sampai mengakhiri iman yang berada di dalam hati kita masing-masing. Bukan saja demikian, Dia sendiri menjadi contoh. Dia bukan saja sasaran kita, Dia bukan saja sendiri menjadi pengada dan penyempurnaan iman dalam diri kita. Dia menjadi contoh kita yang paling sempurna. Saudara-saudara, itu sebab manusia kalau berharap, harap kepada siapa? Saudara-saudara, engkau mengharap siapa? Kita berharap kepada siapa? Kita berharap kepada satu yang taktanya tidak mungkin turun sampai selama-lamanya. Satu-satunya yang taktanya adalah selama-lamanya sampai kekal. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka ayat kedua berkata, mari kita memandang kepada Dia. Memandang ini dalam bahasa aslinya melihat dengan sungguh-sungguh, matanya tertuju kepada Dia. Itu sebab terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, mari kita menuju, pandangan kita menuju kepada Yesus Kristus. Ini bukan saja look, ini bukan saja see, ini ada gaze on Him. Kita melihat Dia dengan mata tertuju, fokus kepada Dia, melihat kepada Yesus Kristus. Tidak ada seseorang yang mungkin menjadi kecewa kalau dia betul-betul mengenal Yesus. Atau dengan kalimat yang terbalik, Yesus Kristus tidak mungkin mengecewakan siapapun yang benar-benar mengenal Dia. Satu-satunya yang menjadi pengharapan umat manusia, satu-satunya menjadi sesuatu desire, menjadi sesuatu sasaran kita merindukan, itu adalah Yesus Kristus. Itu seperti perjanjian lama mengatakan, He is the desire of all nations, yang dirindukan oleh segala bangsa. Dia akan datang mendadak masuk ke dalam bait Allahnya. Saudara-saudara, suddenly appear in the temple. Ini yang the desire of all nations, yang dirindukan, yang diinginkan oleh segala bangsa, akan mendadak muncul di dalam bait Allah. Berarti pada satu hari waktu Dia datang, engkau baru tahu tidak ada yang melebihi daripada Dia. Yesus harus dirindukan, harus diingat, harus dikasihi, harus dimengerti, harus kita sadar tidak yang lebih daripada Dia. Saudara-saudara, orang mengatakan ini itu sendiri tidak menjalankan ini dan itu. Inilah agama, ini pendiri-pendiri agama, inilah orang-orang yang dianggap paling hebat di dunia. Mereka tidak menjadi kerinduan bagi segala bangsa, tapi Yesus Kristus dari lahirnya sampai matinya, dari Bethlehem sampai di Getsemane, sampai di Golgota, tidak ada satu titik yang cacat di dalam hidupnya. Tidak ada satu kalimat yang bersalah daripada Dia. Tidak ada satu tingkah laku yang menyeleweng daripada Dia. Dia adalah satu-satunya yang mutlak suci, mutlak adil, mutlak kasih, yang mutlak baik, yang mutlak mulia. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan Allah, siapakah Dia? Ini kalimat bukan dari saya, ini kalimat dari seorang sastrawan Inggris yang terkenal, C.S. Lewis. If Jesus is not God, then who is He? Di dalam apologetika dia mempunyai cara yang luar biasa. Dia tidak mengatakan ini, maka Yesus Tuhan Allah. Dia membalikkan. Jikalau ini yang kau sudah lihat, dan kalau Yesus dia mengatakan kalimat-kalimat besar seperti ini, mungkinkah dia orang gila? Mungkinkah dia orang yang skizofrenik? Mungkinkah dia orang bohong? Mungkinkah dia orang penipu besar? Mungkinkah dia seorang yang tidak beres? Kalau tidak, balikkan, dia adalah Allah. Jikalau Yesus bukan Allah, lalu siapakah Dia? Inilah tantangan yang kita tidak bisa menjawab dengan kalimat yang lain. Karena tantangan ini mendesak kita hanya bisa mengakui satu hal. Except Jesus is God, He cannot be anyone else. Yesus Kristus kalau bukan Allah, maka Dia tidak ada kemungkinan adalah orang lain. Dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia adalah Sang Pencipta yang masuk ke dalam dunia ciptaan. Dia adalah yang mutlak
muncul di tengah dunia relatif. Dia adalah yang suci, hidup di tengah-tengah orang berdosa. Saudara-saudara, itu sebab pasal 12 berkata, mari kita menuju kepada Dia. Mari kita memandang kepada Dia. Sekarang kita sudah melihat orang-orang tokoh-tokoh iman yang begitu hebat di perjanjian lama, yang Tuhan karuniakan menjadi contoh, yang Tuhan karunia menjadi example, yang menjadi teladan bagi kita di dalam sejarah. Cukup? Tidak. Setelah ada Abraham, setelah ada Ishak, setelah ada Yakub, setelah ada Musa, setelah ada orang-orang begitu penting, begitu besar, begitu hebat selesai, Tuhan mengatakan tidak cukup. Nabi-nabi tidak cukup. Ahli Taurat tidak cukup. Semua raja yang paling baik, termasuk Sulaiman, termasuk Daud yang begitu berbijaksana, tidak cukup. Mereka semua mempunyai cacat. Sekarang Tuhan mengatakan, aku berikan satu yang murni, yang sempurna, yang tanpa bercacat celah kepada kamu. Yesus Kristus, lihatlah anakku. Dengarlah dia. Inilah anakku yang kukasih, satu-satunya. Kita sebagai orang Kristen seumur hidup tidak boleh bercabang. Mata kita menuju kepada satu, Yesus Kristus. Kita seumur hidup belajar tidak kepada orang lain, hanya kepada satu, Kristus. Paulus pun berkata, pelajarilah dari aku, seperti aku meneladani Kristus. Apa yang engkau bisa belajar dari saya, ingat, semua saya belajar dari Kristus. Paulus ada seorang pemimpin yang hebat. Dia berani mengatakan, teladanilah aku. Pendeta-pendeta dunia, siapa yang berani mengatakan kepada orang-orang yang dipimpin, teladanilah aku. Kalau engkau mengikut aku, maka engkau menemukan saya banyak kelemahan. Paulus berani mengatakan, ikutlah aku, teladanilah aku, sebagaimana aku meneladani Kristus. Hal-hal di mana orang-orang mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti teladan Kristus, disitulah hal-hal yang dia sanggup dan dia patut dan dia boleh minta orang lain meneladani dia. Selain itu tidak. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yesus Kristus mengatakan, come and follow me. Mari ikutlah aku. Yesus adalah satu-satunya yang mengatakan, come and follow me, secara mutlak yang tidak ada bandingnya. Yesus tidak mengatakan, come and follow me, just like I follow my Father. Tidak perlu, karena dia adalah Allah. Saudara-saudara, Sokrates tidak pernah mengatakan ikut aku, ikut teladanku. Tidak pernah. Sokrates mempunyai kelemahan-kelemahan cukup. Konfusius tidak pernah mengatakan ikutlah aku. Tidak. Memang banyak pengikut, tapi Konfusius tidak berani mengatakan ikutlah aku. Satu-satu yang mengatakan ikutlah aku, Yesus Kristus. Karena dia mutlak, sempurna, tanpa bercacat celah. Dia adalah yang benar-benar suci, adil, kasih, sungguh baik, dan murni, mulia dari Tuhan Allah. Karena dia adalah Tuhan yang berada di dunia. Itu sini dikatakan, mari kita memandang kepada Dia dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita menuju kepada iman kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi Dia. Atau terjemahan lain, karena Dia melihat sukacita yang berada di depan, maka Dia menghina segala penghinaan, menghina segala kesulitan, menghina segala penganiayaan. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti kekuatan, kuasa, kemenangan berada pada pandangan terhadap janji Tuhan yang teguh. Ini rahasianya. Mengapa ada orang akhirnya gagal? Karena mereka kecewa, putus asa, di tengah-tengah jalan mereka menyerah, mereka sama sekali give up, tidak mempunyai kekuatan, karena dia tidak melihat ada kemenangan di depan. Saudara-saudara, kemenangan di depan itu rahasia. Kemenangan di depan, janji kemuliaan di depan, ada rahasia kita berjuang tidak habis-habis. Ini hal yang sangat penting. Jikalau engkau menganggap kematian itu terakhir, engkau tidak akan berani melawan apa-apa, karena akhirnya mati. Tapi engkau menganggap kematian itu bukan terakhir. Setelah mati masih ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada kemuliaan Tuhan. Nah, ada janji yang kekal, sehingga mati pun engkau mengabaikan. Itu rahasianya. Saudara-saudara, kemenangan yang terakhir yang dijanjikan oleh Tuhan, yang berada di kekekalan, itu rahasia kita menghina penghinaan,
Kalau orang menghina engkau, engkau sadar, engkau dihina, engkau nangis, engkau sedih, bodoh. Engkau harus menghina penghinaan. Bagaimana caranya menghina penghinaan? Yang hina saya itu siapa? Saudara-saudara, yang menghina saya adalah seseorang yang harus mati untuk dihakimi oleh Tuhan. Saya takut apa sama dia? Yang membunuh saya siapa? Yang membunuh saya itu ada satu hari dia harus mati. Hanya hembusan terakhir yang masih sisa di dalam tubuhnya. Itu siapa? Tak usah takut. Saudara-saudara, manusia yang kuat bukan manusia bisa membunuh orang lain. Manusia yang kuat adalah manusia yang dibunuh pun tidak takut. Itu kuat sesungguhnya. Saudara-saudara, membunuh orang lain, membakar gereja orang lain, itu keberanian. Keberanian agama lain. Saudara-saudara, sekali lagi, berani membakar orang, berani merusak rumah orang lain, berani membunuh orang lain, itu berani. Itu keberanian agama lain, bukan keberanian agama Kristen. Keberanian agama Kristen adalah dibunuh pun tetap bertahan, karena iman kita tidak tergoncang. Agama Kristen mempunyai keberanian berbeda yang kita belajar daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam akhir daripada fase ke-11 kita melihat orang-orang yang mencintai Tuhan dikejar-kejar. Mereka lari ke sini, lari ke sana, melarikan diri. Mereka masuk ke dalam gua, masuk ke dalam gunung. Orang-orang ini adalah orang-orang melarikan diri karena mereka tidak mau dibunuh, belum waktunya sampai. Saudara-saudara, agama Kristen mempunyai keberanian berbeda sekali. Kita bukan berani membunuh, berani bohong, berani menipu, berani memfitnah. Bukan. Sekarang manusia yang beragama makin berani berdosa dari orang belum ada agama. Sesudah membunuh mengatakan, yang bunuh bukan saya, itu orang Amerika yang bunuh. Saudara-saudara, memakai nama Allah memperbuat dosa yang paling besar. Setelah membunuh, memfitnah orang lain. Itu keberanian, bukan agama Kristen. Jikalau saudara hanya mempunyai agama sudah puas, saudara bodoh. Saudara harus pintar-pintar memilih agama yang benar. Dan pilih, jikalau ada agama tidak Tuhan, itu lebih cilaka dari ateis. Jika engkau mengikuti ibadah-ibadah secara agama rutin, tapi hatimu tidak takut kepada Tuhan, engkau tetap dipakai oleh setan. Saudara-saudara sekalian, agama Kristen tidak perlu memiliki keberanian membunuh orang lain, tidak perlu. Kita mau menolong orang lain, kita mau menyelamatkan orang lain, kita mau membawa orang lain supaya keluar dari dosa, kembali kepada Tuhan, keluar daripada cengkeraman iblis, supaya menjadi orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, agama Kristen mempunyai keberanian yang berbeda. Keberanian untuk menjaga kebenaran, membela firman, membela kebenaran, menyempurnakan kehendak Allah, melaksanakan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Agama Kristen yang sejati adalah agama yang rela mati bagi Kristus, rela mati bagi kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Yesus Kristus pada waktu berada di dunia. Dia tahu dia datang ke dunia untuk apa. Saudara-saudara, dia datang ke dunia supaya boleh mati. Semua 1, 2, 3. Dia datang ke dunia supaya boleh mati. Dan dia sengaja khusus datang untuk mati. Itu keberanian. Itu keberanian. Bukan keberanian melarikan diri daripada mati. Keberanian untuk datang supaya boleh mati. Inilah Kristus. Dan ini akan mempengaruhi banyak orang Kristen. Karena mereka mengetahui mati bukan titik terakhir. Mati adalah sesuatu jalan menuju kepada kebangkitan. Mati adalah satu-satunya cara membuktikan engkau mengalahkan kematian. Orang yang belum mati belum tahu kalau dia sudah mengalahkan kematian. Orang yang sudah mati baru mungkin mengatakan saya bisa mengalahkan kematian. Itulah Kristus. Semua pendiri agama akhirnya mati dan tidak bangkit. Karena mereka mati dan mereka berada di bawah kuasa maut. Kristus mati dan akhirnya bangkit, membuktikan dia melalui kematian, membuktikan dia tidak bisa mati. Dia mengalahkan kematian. Itu sebab di sini katakan waktu dia melihat di depan ada sukacita yang kekal yang disediakan oleh Allah, maka dia menghina penghinaan, menghina penghinaan, mengejek-ejekan, mengabaikan segala sesuatu yang menjadi penganiayaan kepada dia. Saudara-saudara, saya kira ini penting sekali. Kita perlu belajar to be skeptic toward the skepticism, to be agnostic toward the agnosticism. That is the right attitude. Saudara-saudara, kalau orang skeptik kepada engkau,
skeptik kembali kepada dia. Karena dia memang perlu diskeptiki. Maksudnya apa? Kita meragukan keraguan. Kita menghina penghinaan. Kita tidak mau tahu tentang teori yang tidak bisa tahu. Saudara-saudara, kalau seorang datang ke rumahmu bilang saya dikirim untuk memeriksa rumahmu, saudara ketakutan? Langsung buka lemari, buka semua, bongkar untuk diperiksa oleh dia. Kalau saya tidak, lu mau periksa saya periksa dulu surat mana. Coba kasih saya lihat. Saya copy, saya telepon. Apa betul nomor ini dikeluarkan daripada negara? Apa betul dia diutus untuk memeriksa saya? Memeriksa mereka yang memeriksa. Semua. Memeriksa mereka yang memeriksa. Ini nama orang pinter. Betul nggak? Saudara-saudara. Meragukan mereka yang meragukan. Agnostik kepada mereka agnostik. Nah, kalau ini diketahui oleh Hawa, dunia tidak gawat seperti ini. Karena Hawa dikerjain oleh setan, dia tidak melawan dengan cara yang sama. Setan mengatakan, kenapa engkau tidak makan? Karena Tuhan tidak mau tahu. Mestinya Hawa jawab, lu kok tahu Tuhan tidak mau gua tahu. Hawa langsung kejebak oleh skeptiksisme dia. Kita harus skeptik terhadap skeptiksisme, agnostik terhadap agnostiksisme. Kita harus menghina penghinaan, meragukan yang meragukan. Ini adalah salah sebagian daripada iman kepercayaan kita. Karena iman sudah tujukan kepada Tuhan, maka iman tidak lagi menerima yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus melihat sukacita yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah dijanjikan di tempat yang paling akhir. Lalu dia lihat kesulitan, penghinaan, kematian. Ini kan proses, ini kan perjalanan. Di tengah perjalanan ada kesulitan. Tidak apa, karena akhirnya saya menuju kepada sukacita yang terakhir. Saudara-saudara, inilah yang dimiliki oleh Kristus, yang dijadikan contoh bagi kita, yang menjadi teladan bagi kita masing-masing. Setiap orang Kristen mesti belajar akan hal ini. Tuhan beri kekuatan kepada aku melihat, memandang kepada terakhir, bagaimana rencanamu akan digenapi. Dan di tengah proses ini, beri kekuatan kepada aku untuk menghina mereka yang akan menghina saya. Saudara menjadi orang Kristen pernah dihina? Kalau belum, imanmu belum kuat. Pernah diejek? Pernah dilawan? Pernah dicantang? Tidak. Mungkin engkau terlalu lemah, sehingga Tuhan membiarkan engkau menjadi orang Kristen yang tidak ada kesulitan. Apalagi orang Kristen yang agak kaya, orang Kristen yang agak enak, siapa berani menghina kamu? Mereka malah melihat engkau Kristen, mereka datang mau pinjam uang dari kamu, mereka menyenangkan kamu, sehingga engkau tidak pernah ada kesulitan. Itu sebab jikalau karena engkau menjadi orang Kristen, Tuhan membiarkan kakakmu, adikmu, atau orang tuamu melawan engkau, menghina engkau, itu bahagia besar. Karena disitulah Tuhan memberi kesempatan engkau bergumul. Di situ Tuhan memberikan kemungkinan engkau bertumbuh. Di situ Tuhan memberikan engkau kesempatan untuk mengetahui, untuk betul-betul menggumuli apakah iman ini patut saya terima. Saudara-saudara, jikalau orang-orang sebangsamu, sesukumu melawan engkau karena engkau menjadi orang Kristen, itu berarti Tuhan masih membiarkan engkau boleh menerima latihan, menerima ujian-ujian untuk mempertumbuhkan imanmu. Itu berkat besar. Orang yang tidak pernah ada kesulitan itu tidak menjadi bahagia. Orang yang tidak pernah ada kesulitan, tidak pernah ada hal yang tidak lancar, selalu lancar terus, itu orang berada di dalam jalan yang luncur ke bawah, yang sangat licin dan cepat jalannya, dan sangat bahaya. Saudara-saudara, semua kesulitan-kesulitan merupakan cara Tuhan untuk memimpin kita maju di dalam iman. Yesus pun sendiri menjadi contoh. Yesus sebagai anak pun dia harus mengalami akan hal itu. Dan sekarang kita melihat Yesus telah menerima tantangan dan menerima sesuatu rintangan yang begitu hebat adanya. Di sini ayat ketiga dikatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Bantahan yang sehebat itu, atau rintangan, atau benturan. Istilah ini boleh diterjemahkan beberapa macam istilah. Saudara-saudara, bantahan, rintangan, benturan, dan sesuatu yang menjadi crash yang begitu besar, sehebat itu. Maka hari ini kita memikirkan apakah rintangan dan hambatan yang diterima oleh Yesus Kristus.
Yesus Kristus menerima rintangan hambatan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun, saudara-saudara, sepanjang sejarah. Pertama-tama, Yesus berada di dalam dunia, dia ditolak oleh bangsa sendiri. Dia dilahirkan di dalam tanah Palestina. Dia dilahirkan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Tapi orang Yahudi menolak dia. Alkitab mengatakan dia datang kepada bangsa sendiri. Bangsa sendiri menolak dia. Sampai hari ini kalau engkau bertemu dengan orang Yahudi, tanya kepada dia, who is the greatest person, a greatest figure in the history of Jews? Kalau dia mengatakan Musa, engkau coba, what about Jesus? Dia akan menjawab, Jesus is not a Jew. Dia secara kebudayaan sudah melawan Yahudi. Dia tidak mengaku Yesus adalah dikucilkan daripada konsep mereka. Dia Yahudi yang ketat kepada kebudayaan Yahudi. Kalau menurut Richard Niebuhr mengatakan bahwa Yesus Kristus menjadi rintangan dan ancaman kebudayaan Yahudi, atau Yahudi dan kebudayaan menjadi ancaman Yesus. Untuk memilih dua di antara dua ini, lebih baik bunuh Yesus daripada Yesus membunuh kebudayaan Yahudi. Sekali lagi, daripada kebudayaan Yahudi dibunuh oleh Yesus, lebih baik membunuh Yesus Kristus. Itu sebab orang Yahudi sekarang mereka tidak senang Yesus. Kalau tanya lagi Yesus, orang Yahudi, bagaimana dengan Karl Marx? Mereka mengatakan he is an exception. Dia satu hal yang terkecuali. Dari orang Yahudi benci kepada Yesus. Orang Yahudi tidak suka mengaku Karl Marx. Yang terbaik ditolak, yang jahat juga ditolak. Mereka hanya berada dalam satu khayalan agama mereka sendiri. Saudara-saudara, Yesus telah menerima rintangan yang begitu hebat. Dia telah mendapatkan sesuatu perlawanan yang begitu hebat. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Bantahan itu dari mana? Pertama, dari bangsa sendiri. Bangsanya tidak mengaku dia. Seseorang yang tidak diakui oleh seluruh bangsa, berapa tersendiri adanya. Karena di dalam bangsa yang sekebudayaan, yang semacam darah dan semacam sejarah, kita mendapatkan identitas. Human identity is obtained from the history and the same nature of the same people. Kalau dua ini sudah lepas, engkau tidak dapatkan identitas. Saudara-saudara, orang Yahudi tidak mau Yesus Kristus berada di bangsa mereka. Mereka menolak dia. Inilah semacam penantangan, semacam penjebakan yang paling besar. Sehingga Yesus tersendiri. Ini pertama. Kedua, Yesus dilawan oleh adik-adik saudaranya sendiri. Orang Katolik tidak mengaku Yesus mempunyai saudara. Orang Katolik mengatakan Maria adalah seorang anak darah yang sudah melahirkan Yesus, lalu tutup lagi rahimnya, selamanya tidak ada lahir lagi. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan Yakobus itu adik daripada Yesus Kristus. Yang menulis surat Yakobus. Yehuda yang menulis surat Yehuda itu adalah adik Yesus. Tetapi di pasal 7 Yohanes, saudara melihat mereka tidak percaya kepada dia. Saudara-saudara tidak percaya kepada dia. Menjadi seseorang yang menjalankan kehendak Tuhan, diakui orang tempat yang jauh gampang. Mendapat pengakuan dan persetujuan orang sekitarmu, khususnya saudaramu, tidak gampang. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengalami ini. Yesus sendiri berada di Nazaret, dan saudara adik-adiknya tidak percaya kepada dia. Maka mereka mengatakan kalimat yang menyindir, kalimat yang menyinggung, kalimat ironis. Berkata kepada Yesus, kalau begini engkau pergilah ke Yerusalem. Ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 7. Karena mereka tidak percaya kepada dia. Jadi Yesus pada waktu berada di dunia, dia harus mendapatkan rintangan-rintangan banyak sekali. Yang dicatat di sini, dia mendapatkan apa yang menjadi rintangan yang begitu hebat. Dia mendapatkan sesuatu hambatan yang begitu hebat. Saudara-saudara sekalian, dia menanggung bantahan. Jadi pertama dari bangsanya, kedua dari adik-adik sendiri, tidak percaya kepada dia. Apa yang dikatakan dianggap sepi, dianggap apa? Apa kelebihan? Engkau kan sama-sama di keluarga ini. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Mereka membantah dia, mereka melawan dia, mereka menghina dia. Pada waktu Yesus dihina oleh adiknya sendiri, bagaimana perasaannya? Apakah dia mengatakan, tahu enggak, saya firman menjadi daging. Saya Allah jelma menjadi manusia. Saya dulu berada di Bapa situ.
Tidak akan dimengerti. Mereka tidak terima. Sama seperti engkau mengabar Injil kepada saudaramu, diejek-ejek sama, saudara-saudara. Kalau engkau mengabar Injil kepada orang yang menghormati kamu gampang, kabar saudaramu sendiri paling susah. Tidak peduli engkau berapa besar. Anak Allah pun waktu di dunia khotbah saudaranya tidak terima, tidak dengar. Jadi Yesus Kristus sulit menginjili adik-adiknya sendiri. Sampai kapan? Sampai Yesus sudah mati, sudah bangkit, adik-adiknya mulai sadar ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang Tuhan tempatkan di keluarga ini menjadi kakak secara daging kepada saya. Baru mereka sadar. Dan waktu Yesus Kristus sebelum mati, mereka belum terima dia. Adik-adiknya tidak percaya kepada dia. Itu sebab engkau perlu tunggu lama, perlu sabar. Orang paling dekat dengan kamu, sekeluargamu tidak mau mengerti kamu. Engkau menginjili dibantah. Engkau mengabar Injil dilawan, engkau diejek, engkau dihina, biasa. Yesus pun sendiri mendapat bantahan dari adik-adiknya. Ini kedua. Ketiga, Yesus mendapat bantahan, perlawanan dari siapa? Dari orang-orang yang sudah mengenal perjanjian lama. Pemimpin-pemimpin agama, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang paling ketat mempelajari firman Tuhan. Orang Yahudi mulai umur 5 masuk sinagoge. Bahasa Greka, sinagoge berarti rumah sembahyang. Jadi anak-anak kecil umur 5 masuk ke dalam rumah sembahyang, mulai belajar dengan 1 tahun, kira-kira lebih 300 jam pelajaran agama. Daripada Dr. Clarence Benson, dia mengatakan tidak ada agama yang memberikan latihan lebih banyak jamnya setiap tahun dibanding agama orang Yahudi. Dia mengatakan Protestan mengajar pelajaran agama paling banyak 1 tahun 50 jam ditambah dengan sekolah minggu kira-kira 52 jam. 100 lebih sedikit saja. Kalau di sekolah Kristen 1 minggu 1 kali ikut ibadah, itu namanya pelajaran agama. Sesudah itu ikut sekolah minggu, itu 100 jam lebih. Katolik memberikan lebih dari 260 jam. Jauh lebih banyak memberikan pengkaderan, memberikan pendidikan agama kepada orang-orang Katolik, anak-anak mereka. Tapi Yahudi lebih dari 300 jam. Itu sebab orang Yahudi dari kecil mengenal agama, mengenai Taurat, mengenai akan segala perjanjian lama dengan ketat luar biasa. Dan di antara orang yang belajar umur 5 sampai umur 12, mereka dididik agama sampai sudah umur 12, dianggap harus bertanggung jawab sendiri sebagai anak Taurat di hadapan Tuhan Allah. Kalau semua pendidikan daripada sekolah-sekolah sekular, umur 18 baru disebut anak ini harus bertanggung jawab kepada hukum. Orang Yahudi bilang tidak. Siapakah harus bertanggung jawab di hadapan hukum? Yaitu umur 12. Bukan umur 18. Ada negara-negara yang menetapkan sesudah umur 21 baru bertanggung jawab penuh kepada hukum. Kalau di bawah umur masih ditanggung oleh orang tuanya. Tapi orang Yahudi mengatakan tidak. Umur 12 harus sendiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap hukum Musa. Itu sebab pada waktu umur 12 anak-anak dibawa ke Yerusalem. Lalu dilantik dengan bahasa Ibrani sebut bar mitzvah. Mitzvah Taurat, bar anak. Jadi anak umur 12 sudah pergi ke Yerusalem, dilantik, lalu dipakai jubah, diberi nama ini adalah bar mitzvah. Orang Israel umur 12 begitu sampai di Yerusalem pulang disebut bar mitzvah, yaitu maksudnya dia menjadi anak yang harus bertanggung jawab penuh kepada Tuhan terhadap Taurat Musa. Tidak ada bangsa seketat itu. Nah mereka yang paling baik dimajukan dari sekolah-sekolah yang paling tinggi. Akhirnya mereka menjadi orang Farisi. Saudara-saudara, pada zaman Yesus Kristus, antara orang-orang pemimpin agama Yahudi ada 2 macam manusia. Semacam yang disebut Farisi, semacam yang disebut Saduki. Saduki sama Farisi bedanya apa? Apa bedanya Saduki sama Farisi? Orang Farisi percaya seluruh perjanjian lama sampai di Malaki. Orang Saduki cuma percaya Pentateuch, dari Kejadian sampai Ulangan, 5 buku saja. Orang Farisi percaya ada kebangkitan.
Orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Ini perbedaan. Zaman Yesus Kristus dua kelompok, Saduki, Farisi. Farisi percaya ada kebangkitan, Saduki tidak percaya. Nah itulah akibatnya adalah Paulus pada waktu mengatakan kami mengharapkan kebangkitan manusia. Terbenturlah kedua kelompok itu. Nah saudara-saudara, sekarang kita tidak bicara tentang sejarah itu. Yesus Kristus dilawan oleh dua-dua macam orang. Yesus dilawan oleh orang Farisi, Yesus dilawan oleh orang Saduki. Mereka yang mengerti Taurat, mereka mengerti perjanjian lama. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias yang akan mewakili akan datang sesudah Musa. Mereka juga tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, orang-orang Farisi itu. Saudara-saudara, orang Farisi melihat nabi-nabi memberikan nubuat tentang Mesias. Mereka tidak mengaku Yesus. Orang Saduki mengetahui Musa sesudah mati mengatakan akan dibangkitkan seorang seperti aku. Mereka tidak percaya Yesus setelah itu. Jadi mereka menentang Yesus. Ini ketiga. Yesus dilawan oleh bangsanya. Yesus dilawan oleh saudaranya. Yesus dilawan oleh pemimpin agama zaman itu. Keempat, Yesus dilawan oleh Yudas yang pernah menjadi murid dia 3 tahun setengah. Akhirnya dengan uang 30 keping perak, Yudas menjual Yesus. Apakah Yudas tahu tidak Yesus orang baik? Yudas tahu. Yudas mengetahui Yesus baik. Yudas percaya Yesus berkuasa. Justru dia percaya Yesus berkuasa, Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus baik, maka dia berani jual Yesus. Engkau bilang, hah? Kenapa begitu ya? Bukankah Yudas benci sama Yesus? Kalau menurut itu daripada Weber atau Lloyd Webber yang menulis Jesus Christ Superstar. Pernah dengar itu? Jesus Christ Superstar. Film itu berturut-turut lebih daripada 2.500 hari dimainkan di kota London. Saben hari ada orang nonton. Dan Jesus Christ Superstar itu penyelewengan yang luar biasa daripada Alkitab. Karena dia mengatakan Yesus adalah homoseks. Maka Yesus terima cuma murid laki-laki. Dan akhirnya Yudas menjadi iri sekali. Karena dia menginginkan mendapatkan Yesus. Sebagai jodohnya tidak dapat. Akhirnya dia menjual Yesus. Kurang ajar banget. Saudara-saudara, sekarang zaman abad ke-20, 21 sudah begitu banyak pikiran setan masuk ke dalam orang-orang yang mau pakai Alkitab untuk menjadi kedukan uang. Yudas akhirnya menjual Yesus. Karena apa? Karena dia ingin homoseks dengan Yesus, tidak dapat. Maka dia benci, dia iri, kecewa, lalu dia jual Yesus. Itu ajaran daripada yang disebut Jesus Christ Superstar. Sekarang sudah jangan pikir itu lagi. Kembali ke firman ini. Nah, Yesus Kristus dijual oleh Yudas karena apa? Yudas menginginkan uang, menginginkan 30 keping perak. Nah, barang siapa di dalam perdagangan curang pakai nama Yesus untuk mendapatkan uang, dia Yudas modern. Saudara-saudara, Yudas seorang ekonom yang jenius, seorang yang inovasinya luar biasa, seorang kreatif luar biasa. Kalau tidak ada uang caranya apa? Kalau tidak ada uang caranya ini, caranya itu. Itu nama ekonom. Seorang yang pintar ekonomi bisa dalam kesulitan cari jalan keluar jadi kaya. Itu orang hebat. Yang paling hebat Yudas. Sudah tidak ada barang dijual, gurunya yang dijual, hebat tak? Ini kreatif luar biasa. Tidak ada ekonomi hebat daripada dia. Waktu dia jual Yesus, dia percaya apa? Dia percaya Yesus mungkin melarikan diri pada waktu dijatuhkan hukuman. Karena dia Tuhan Allah yang bisa melakukan mujizat. Jadi Yudas mungkin mempunyai iman ortodoks. Yudas mungkin percaya kalau Yesus bisa melakukan mujizat. Yudas mempunyai iman yang cukup benar di dalam segi-segi tertentu. Nah saudara-saudara, dari manakah kita berani mengatakan kalimat itu? Setelah Yudas mengetahui Yesus mendapatkan hukuman mati, dia menggantung diri. Berarti dia baru tahu Yesus tidak mau melarikan diri. Nah kalau Yesus tidak mau melarikan diri, berarti Yesus pasti mati. Kalau Yesus pasti mati, ditanya kenapa kau bisa mati? Karena dijual oleh Yudas. Saya namanya jelek. Wah, dia baru sadar. Sekarang saya tidak bisa lolos daripada namaku yang jelek ini. Lebih baik saya bunuh diri saja. Terlalu malu.
Berarti Yudas tadinya mempunyai pikiran yang betul-betul pintar tapi jahat. Saya sampai menjadi orang Kristen, saya sampai menjual Yesus. Yesus akhirnya tidak jadi, dibunuh. Dengan demikian untung-untung. Ini namanya win-win position. Saya untung 30, dia untung tidak mati. Akhirnya yang dipermainkan oleh sama saya, dia adalah orang-orang yang menjadi orang-orang Farisi, atau orang-orang menjadi ahli Taurat, atau termasuk itu pemimpin-pemimpin daripada imam-imam besar. Mereka ketipu oleh saya. Saya mendapatkan uang, mereka sudah bayar. Yesus tidak jadi mati, dia bisa melakukan mujizat. Dia untung, saya untung, yang rugi kamu. Inilah Kristen. Yudas mungkin percaya Yesus melakukan mujizat. Yudas sudah melihat Yesus melakukan mujizat. Dan Yudas sendiri bersama-sama dengan murid Yesus pergi melakukan mujizat. Dia melihat, mungkin bukan dia melakukan, dan dia melihat mujizat demi nama Yesus pun sungguh-sungguh terjadi. Itu sebab Yesus berkata, jangan sukacita karena setan diusir demi namaku. Jangan bersukacita kalau orang sakit disembuhkan dengan namaku. Jangan bersukacita kalau engkau bisa bermujizat. Bersukacitalah jikalau namamu berada di surga. Di dalam Matius, Yesus sudah pernah memberikan peringatan kepada Yudas. Jangan kira engkau lihat kuasa mujizat, engkau senang. Namamu ada di surga atau tidak, itu lebih penting. Yudas menjual Yesus. Setelah menjual Yesus, ternyata Yesus kali ini tidak melakukan mujizat. Ternyata kali ini Yesus tidak mau meloloskan diri. Wah, cilaka kalau Yesus harus mati. Berarti dari zaman ke zaman beribu-ribu tahun manusia akan mencela namaku. Aku yang menjual. Memang aku yang menjual. Cepat-cepat dia melempar kembali uang itu. Tidak jadi. Saya tidak mau jual dia. Kok dia mati? Mereka bilang, silakan ambil kembali. Kami tidak menerima sesuatu. Terima kembali apa yang sudah jadi dalam perdagangan. Maka Yudas pergi ke bait Allah, lempar uang 30 itu. Dia tidak berani ambil. Yudas tidak sejahat apa yang kita pikirkan. Dia menyesal. Tapi dia tidak mau lagi uang itu dilempar di bait Allah. Dia pergi. Dia gantung diri karena dia terlalu sedih, terlalu menyesal. Tapi penyesalan tidak berarti pertobatan. Karena dia tidak kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak lagi memberi kesempatan dia bertobat. Dia menjadi anak binasa. Dari permulaan Tuhan tahu Yudas dipilih dan Yudas datang kepada dia. Dari permulaan dia akan menjual Yesus dan dia anak binasa. Ini adalah sesuatu bantahan yang keempat. Yesus dibantah, dilawan oleh bangsa sendiri, dilawan oleh saudara-saudaranya, dilawan oleh orang-orang pemimpin agama, dan Yesus dilawan oleh muridnya ini. Kelima, Yesus ditantang dan disangkali oleh Petrus. Petrus 3 kali mengatakan, aku tidak mengenal orang ini. Saudara-saudara, kalau engkau melihat ceritanya Petrus, engkau akan merasa begitu sedih. Orang yang paling didekati, paling diperbolehkan Tuhan mendekati dia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Orang yang berada di lingkaran paling dalam menyangkal. Kadang-kadang kita tidak ngerti orang yang paling dekat dengan kita justru mengatakan kalimat-kalimat yang menjual kita, yang menyangkal kita. Kita tidak ngerti apa salahnya kita sama mereka. Mengapa mereka harus begini kepada kita? Kita tidak mengerti. Sehingga ada kalimat sama-sama makan di meja, kakinya menendang kita. Di depannya begitu bagus, di belakangnya lain sekali. Yudas menjual Yesus. Kita sudah tidak ngerti. Petrus yang paling dekat dengan Yesus 3 kali menyangkal, aku tidak kenal dia. Aku sumpah di hadapan Tuhan, aku belum pernah mengenal ini. Aku tidak mengenal dia. Saudara-saudara sekalian, kenapa dia mengatakan kalimat ini? Dia mengatakan kalimat ini hanya karena dia takut. Takut kalau dia dibunuh. Takut kalau dia disangkutkan dengan bencana yang tiba kepada Yesus Kristus. Padahal Petrus bukan orang biasa. Saudara-saudara, mengapa pada waktu Petrus di dalam malam Yesus dijual boleh masuk ke dalam ruangan yang serambi daripada tempat yang penting itu? Karena dia adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan pada waktu malam itu Yesus dijual, Yesus mengatakan, juallah pakaian dan belilah akan pisau. Kami saudara pisau. Maksudnya Yesus bukan pisau itu. Maka waktu Petrus berani pakai pisau di Getsemani, memotong telinga daripada Malkus,
Yesus mengatakan, simpanlah betangmu di dalam sarungnya. Mengapa dia boleh membawa pisau? Mengapa dia mempunyai kesempatan boleh masuk ke dalam ruangan yang penting di dalam menghakimi Yesus Kristus? Karena dia memang orang yang penting. Mungkin Petrus salah satu orang yang paling penting dalam ikatan musyawarah daripada perikanan di Galilea. Dan saudara jangan lupa, Galilea menghasilkan ikan yang terbaik di seluruh kerajaan Romawi. Sehingga ikan Galilea itu diekspor sampai disimpan dengan baik-baik sampai di istana di Romawi. Dengan dengan apa saja mereka membuat ikan itu boleh dinikmati di dalam kerajaan Romawi. Dan Petrus adalah orang dari Galilea yang boleh membawa pisau. Di dalam kerajaan Romawi tidak gampang orang biasa boleh bawa pisau. Seperti Indonesia engkau tidak boleh bawa pistol kecuali engkau ABRI atau engkau adalah angkatan yang bersenjata. Demikian orang betul-betul dipercayai yang boleh bawa pisau di dalam kerajaan. Itu Petrus. Petrus bukan orang miskin, bukan orang di Sunda Kelapa seperti nelayan begitu. Dia adalah orang yang sangat tinggi, sangat hormat, sangat honor dan glory. Dan akhirnya dipilih oleh Yesus Kristus. Dia ikut. Dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan pasti sedih luar biasa. Yudas menjual dia. Petrus menyangkal dia. Berkali-kali. Yesus menerima tantangan-tantangan, bantahan-bantahan seperti ini. Ini kelima. Keenam, Yesus tidak dimengerti oleh muridnya dengan pengajaran seluruhnya. Kalau saya tanya dua pertanyaan, coba berjawab. Apakah yang menjadi inti yang paling utama pengajaran Yesus selama 3,5 tahun di dunia ini? Coba jawab. Apakah yang menjadi inti yang paling pokok pengajaran Yesus di dunia ini? Ajaran yang paling utama apa? Siapa yang bisa jawab? Kasih. Apa lagi? Betul. Mengajar kasih paling pokok. Kita kadang-kadang menganggap kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Kalau ditanya, semua tidak lulus. What is the main theme of Jesus teaching in this world? Hah? Apa? Keselamatan? Salah. Kerajaan Allah. Saudara, inilah karena penyelewengan dari kaum Injili. Kita sudah tidak mengerti Alkitab karena sudah dengar khotbah-khotbah yang tidak ada pokoknya. Selama 3,5 tahun, Yesus mengajar kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Perumpamaan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kepada Nikodemus, engkau tidak bisa masuk kerajaan Allah jikalau engkau tidak diperanakan pula kerajaan Allah. Kaum Injili tahunya Yohanes 3:16. Akhirnya lupa apa yang dikatakan seluruhnya sehingga sudah menjadi bias. Saya bukan tidak setuju kaum Injili. Saya cuma katakan orang mempelajari Alkitab tidak ketat dan tidak fokus dan tidak tepat. Akhirnya menganggap sendiri mengerti semua. Kalau anda ada yang sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, saya satu-satu tanya. Semua gagal. Besok bagaimana ketemu sama Tuhan? Saudara-saudara, saya tanya pertanyaan kedua. Setelah Yesus mati dan bangkit, dia belum masuk surga. Dia masih di dunia berapa hari? Berapa? 30. Berapa? 40 hari. 40 hari itu apa yang dikatakan Yesus? 40 hari itu ajarannya pokok yang paling penting apa? Kalau saya tanya orang-orang penting terus tidak bisa jawab dan dimalu dong. Hah? Siapa yang tahu? Dia tambah lagi 40 hari. Berarti apa? 3,5 tahun diajarin semua nggak ngerti. Tambah lagi les 40 hari. 40 hari ngeles. Dia mengajar apa? Ayo siapa tahu? Saudara-saudara, selama 40 hari Yesus terus mengajar apa lagi? Kerajaan Allah. Saudara, inilah Alkitab. Selama 40 hari dia mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Maksudnya apa? Kamu yang berada di dunia, sekarang saya datang dari surga, beritahu kepada kamu kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dia bicara banyak hal, perumpamaan banyak, dia mengajar banyak, melakukan mujizat banyak.
Saudara-saudara, dia memberikan 40 hari les kembali. Karena murid-muridnya tidak mengerti tentang kerajaan Allah, maka dia harus kasih les lagi 40 hari. Dia tidak mau ke surga, masih tambah 40 hari supaya mereka mengerti. Saya tanya, setelah 40 hari ngerti tidak? Tetap tidak ngerti. Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir saya sudah 45 tahun berkhotbah. Murid saya ngerti tidak? Tidak ngerti. Cepat-cepat mau lulus, cepat-cepat SKS selesai lulus, cepat jadi pendeta. Mau apa? Kalau tidak mengerti mau khotbah apa? Tidak ngerti. Lalu kalau diuji oleh orang lain ternyata tidak lulus, malu luar biasa. Yesus sudah 3,5 tahun, mereka tidak ngerti. Tambah 40 hari, tetap temanya sama, kerajaan Allah. Tetap tidak ngerti. Loh, Pak Tong dari mana tahu kalau mereka tidak ngerti setelah tambah 40 hari? Setelah 40 hari selesai, Yesus naik surga, betul nggak? Waktu Yesus naik surga, murid tanya pertanyaan terakhir apa? Guru, engkau membangunkan negara Israel sekarang kah? Inikah waktunya engkau membangunkan kerajaan Israel? Cilaka. Yesus menambah 40 hari berbicara tentang kerajaan surga. Setelah 40 hari selesai, mau naik surga, mereka mengatakan kerajaan Israel. Ngerti tidak? Kadang-kadang muntah darah. Betul-betul muntah darah. Sudah bertahun-tahun berkhotbah. Waktu ditanya sama sekali tidak ngerti. Ditambah lagi 40 hari. Ditanya lagi tetap tidak ngerti. Pikiran mereka itu loh. Tidak mau mikir apa yang dikatakan, dikhotbahkan. Terus memikir apa yang mereka mau. Seperti kau dengar khotbah, tidak dengar khotbah. Hanya mencari bahan untuk khotbah lagi. Cilaka kamu. Saudara-saudara, saya seumur hidup tidak pernah ambil satu khotbah dari buku untuk berkhotbah kepada kamu. Bergumul sendiri setiap malam, setiap hari. Setiap khotbah saya tidak ada diambil dari buku. Kutipan-kutipan karena saya baca. Tapi pada waktu perlu saya pakai. Tapi tidak ada khotbah yang saya pindah dari buku pada saudara. Kalau saya dengarkan khotbah, saya tidak dengar khotbah untuk cari bahan khotbah lagi. Saya dengar khotbah mau tahu apa yang Tuhan bicara kepada saya, yang harus saya koreksi. Itu perbedaan. Petrus, Yohanes, Yakobus setelah ditambah 40 hari les selesai, Yesus naik ke surga. Bertanya, inikah sekarang? Ini terakhir kan? Engkau sudah naik, engkau membangunkan kerajaan Israel. Aduh, Yesus betul-betul muntah darah, jantung pun bisa muntah. Lalu Yesus menjawab apa? Hari itu bukan engkau harus tahu, tapi engkau harus tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun, engkau mendapatkan kuasa. Mendapatkan kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ujung bumi. Ini pun kalimat terakhir ini pun setelah 2000 tahun disalah mengerti lagi. Kristen ini mau apa? Saudara-saudara, John Wimber yang menjadi pemimpin gelombang ketiga dari para Pentecostal dan Charismatic Movement. Dia mentafsirkan ayat itu, mengatakan apa? Power ministry. Power ministry harus ada mujizat, harus menyembuhkan sakit. Power evangelism, penginjilan dengan kuasa mujizat, itu baru kuasa betul-betul. Tuhan Yesus jangan jelas, Roh Kudus turun kepada kamu, kamu akan mendapatkan kuasa untuk apa? Kuasa untuk apa? Jawab. Menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Sampai ke mana? Ujung bumi. Kuasa saksi. Saksiku, bukan kuasa kesembuhan. Tetap disalah mengerti. Saudara-saudara, dari Fuller, dari profesor yang di Fuller, Kraft, dan yang lain, sampai John Wimber, sampai ke Third Movement, sampai Toronto Blessing. Penyelewangan karena tidak mengerti Alkitab. Digeser sedikit. Kuasa kesembuhan. Kuasa mujizat. Kuasa Injil, kuasa pertobatan, kuasa untuk menjadi saksi Kristus itu diabaikan. Padahal itu dicatat jelas. Jadi Yesus tambah lagi 40 hari di dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Pada hari terakhir mereka masih kerajaan Israel. Yesus kerajaan Allah, mereka kerajaan Israel. Yesus begitu kecewa. Dia seumur hidup di dunia ini ditantang, dilawan, tidak dimengerti terus menerus. Sampai kapan?
Gereja sudah 2000 tahun masih begitu bodoh, masih begitu kolot, begitu tertutup, masih begitu suka menyeleweng daripada ajaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya kalau memikirkan tentang Kristus di dunia, hidupnya begitu dilawan, tidak dimengerti, apa yang dikatakan semua disalah ngerti. Aduh, berapa susah dan berapa sabarnya, berapa sabar anak Allah di dunia ini, hanya mau mengajar kita mengerti firman Tuhan begitu susah. Dilawan oleh bangsa, dilawan oleh saudara, dilawan oleh orang Farisi, dilawan oleh pemimpin agama, dilawan oleh Yudas, dilawan oleh Petrus, dilawan oleh orang-orang Israel, dilawan oleh murid yang terbaik. Saudara-saudara semua tidak mengerti. Dia sabar terus. Berbahagialah mereka yang mengerti. Dan Tuhan Yesus pada waktu ditantang, dibantah-bantah, dia terus diam. Dan dia bantah begitu hebat sampai mengalirkan darah. Berarti dia harus mati karena mereka tidak mau ngerti dia. Yang tidak ngerti dia menganggap dia ini musuh, padahal dia mencintai mereka. Kadang-kadang saya pikir, apa sih sebanyak orang melawan Tuhan. Berkali-kali saya berkhotbah kepada orang-orang yang paling top di dunia, pikiran yang hebat-hebat, profesor atau orang PhD dan sebagainya. Saya menantang, jikalau engkau memikir baik-baik, sampai hari ini belum menerima Tuhan Yesus, sebenarnya terimalah kalimat di bawah ini. Penantanganmu kepada Kristus sama sekali tidak ada alasan. Pulang pikir, alasan apa yang kau melawan Tuhan? Alasan apa yang kau tidak terima dia? Alasan apa yang kau menghina Yesus Kristus? Yesus pernah berbuat salah apa? Yesus pernah berbuat dosa apa? Yesus pernah mempunyai kelemahan apa sampai engkau sekarang melawan, membenci dia? Saudara-saudara, kenapa orang Kristen dihina seperti ini? Ingat kembali, Kristus pernah dihina seperti ini. Kenapa kita tidak membela diri? Ingat kembali, Kristus pada waktu itu dia tidak mau mementingkan diri, rela mendapat bantahan begitu hebat sampai mencurahkan darah, dan dia menjalankan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya menunggu satu hari berteriak kepada orang Indonesia, mari seluruh bangsa ingat kembali Yesus. Yang kau sebut dia adalah Nabi atau Isa atau siapa. Mari kita bandingkan dia dengan semua. Mari kita kembali kepada dia. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dialah satu-satunya juru selamat. Dia dianiaya, dipaku di atas salib. Dia menjadi contoh bagi manusia. Hidup melakukan kebajikan. Hidup mempunyai rintangan. Dan hidup menuju kepada sukacita yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri membaca lagi akan 4 ayat dari Ibrani ke-12 ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 4. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum pernah mencurahkan darah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk teladan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Bukan hidup lancar dan mewah, tapi hidup penuh dengan bantahan dan kesusahan. Hidup dihina, hidup mencurahkan darah, hidup dilawan, difitnah, hidup dihukum dan dipaku di atas kayu salib. Tuhan, kami berdoa kiranya sekarang di dalam zaman yang begitu banyak penganiayaan kepada orang Kristen, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan ingatan kepada anak-anak-Mu, memberikan kepada kami jiwa yang merindukan pengertian yang sesungguhnya tentang Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai kekuatan
untuk menerima bantahan, menerima penganiayaan, penghinaan yang kami hina sekaligus. Karena kami menuju kepada hari di mana Tuhan sediakan sukacita yang kekal bagi kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami masing-masing. Berkati Indonesia. Berkati hari depan. Supaya ada campur tangan dari Tuhan. Supaya ada kekuatan baru dari Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Yang sudah Tuhan takdir. Untuk menderita bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk tempat-tempat masih ada penganiayaan, kesusahan di Indonesia. Berdoa bagi daerah-daerah di mana orang Kristen mendapatkan segala umpatan, fitnahan dan kesulitan. Berdoa supaya ada perubahan di Indonesia dan ada kekuatan yang diterima oleh orang Kristen dan ada perubahan yang diterima oleh orang dan ada pengertian tentang Kristus yang lebih meluas, yang lebih banyak di seluruh tanah air. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Semua buka suara, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam Tuhan, kami berdoa untuk apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau sudah bekerja di tengah kami, Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan kepada kami. Berkati kami masing-masing. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan kami boleh menerima penganiayaan dengan penghinaan terhadap penghinaan. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di negara ini. Beri orang Kristen kekuatan untuk tahan uji. Dan beri pengertian kepada orang untuk mengenal Yesus Kristus. Sehingga pada satu hari negara ini boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ada perubahan yang besar sehingga hati nurani manusia yang sudah dibutakan oleh agama boleh kembali mengenal Injil. Kerajaan-Mu diperlebarkan, kerajaan-Mu diwujudkan, dan lebih banyak orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan karena diperanakan oleh Roh-Mu yang kudus, bukan karena bersifat agama saja. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.